Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Taujihat Islamiyah fi Islahil Fardi wal Mujtama'. Bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, para jamaah Bumiku Mengaji, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita masih di dalam Anwa'ul Kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mengikuti kajian ini, bisa di-download buku PDF-nya melalui internet dengan judul Bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Insya Allah mudah di-downloadnya sehingga bisa mengikuti kajian ini dengan maksimal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam macam dosa besar yang berkaitan dengan harta. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas dosa besar makan harta anak yatim tanpa kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu al-qimar, berjudi, ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah main dadu dan juga main catur yang di dalamnya ada perjudian, untung-untungan. Kemudian yang sudah kita bahas juga yaitu pencurian. Mencuri adalah dosa besar. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu termasuk daripada dosa besar adalah, penulis berkata, qat'ut tariq, yaitu pada halaman yang ke-137, merampas, mencuri atau melakukan penodongan di jalan. Qat'ut tariq ini adalah termasuk daripada dosa besar. Kalau di kita itu namanya menjamret dan semisalnya. Ya, ini termasuk daripada dosa besar di dalam agama Islam. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan merusak di bumi, melakukan pengrusakan di bumi, yaitu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari bumi. Diasingkan di bumi maksudnya disendirikan. Surat Al-Maidah ayat 33. Ayat ini menunjukkan kepada haramnya qat'ut tariq, yaitu merampas di perjalanan orang untuk menakut-nakuti manusia ataupun untuk berbuat buruk terhadap mereka di jalan-jalan mereka dengan tujuan untuk membunuh ataupun mengambil harta, ya. Dan contohnya yaitu membunuh di jalan.
seperti misalkan para begal membunuh di jalan, kemudian juga menjamret, merampok di jalan. Termasuk di dalamnya adalah bajing loncat, kalau istilahnya itu ya. Bajing loncat itu adalah mengambil harta orang lain. Ini istilah populer di Indonesia, menyebut untuk pelaku kejahatan jalanan yang melompat naik ke kendaraan, biasanya truk atau bus atau mobil yang baknya terbuka, kemudian mencuri barang saat kendaraan berjalan ataupun saat kendaraan berhenti, lalu kemudian dia turun dan kabur begitu saja. Maka ini termasuk daripada qat'ut thariq, yaitu merampas di perjalanan, ya, merampas di perjalanan. Kemudian yang kedua itu juga memberikan rasa takut, tidak aman di jalan. Kalau melewati jalan tersebut maka merasa tidak aman. Ini termasuk daripada qat'ut thariq. Dan ini diharamkan di dalam agama Islam. Kenapa dia termasuk daripada dosa besar? Karena di dalam ayat disebutkan yaitu melakukan pengrusakan di bumi. Kemudian juga membuat keamanan tidak stabil di tengah masyarakat. Kemudian diancam dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, surat Al-Maidah ayat 33. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah penulis berkata termasuk dosa besar di dalam perihal harta, yaitu akhdhul mali ghasaban. Akhdhul mal ghasaban. Akhdhul mal secara ghasab. Apa itu ghasab? Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ghasabu, dan kemudian bedanya dengan as-sariqah. Apa bedanya dengan pencurian? Dosa besar ghasab adalah mengambil atau menguasai harta orang lain dengan kezaliman tanpa kebenaran. Baik itu hartanya bisa dipindah seperti mobil, HP, atau yang tidak bisa dipindah seperti tanah, rumah, ya. Nah, ini namanya ghasab, yaitu menguasai atas harta orang lain dengan kezaliman, dengan berbuat secara zalim gitu. Ini termasuk daripada dosa besar. Dan dalilnya keumuman ayat surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, man zalama shibran minal ardi tawwiqahu sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah dengan kezaliman, Allah akan timpakan kepadanya pada hari kiamat 7 lapisan bumi. Dan bedanya dengan pencurian atau bahasa Arabnya sariqah adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ghasab itu dengan kezaliman, dengan paksaan. Kalau mencuri dengan sembunyi-sembunyi, ya, itu bedanya dengan sembunyi-sembunyi. Jadi kalau boleh dikatakan ghasab itu adalah terang-terangan tapi dengan kekerasan, sedangkan mencuri dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian juga ghasab itu tidak di tempat yang tersembunyi gitu. Maksudnya barangnya itu tidak dikunci, dijaga, tapi dia ambil
terang-terangan. Sedangkan mencuri itu terang-terangan. Apa? Mencuri itu dengan sembunyi-sembunyi. Tempatnya barang yang dicuri itu disimpan, begitu. Itu bedanya. Kemudian juga bedanya adalah dari sisi hukum had. Mencuri itu hukum hadnya itu dipotong tangannya dengan syarat-syarat ya tentunya. Kemudian sedangkan menggosok, yaitu mengambil harta dengan paksa, ini tidak ada hukum hadnya, tetapi dia diberikan hukuman sesuai dengan sesuai dengan keputusan pengadilan oleh hakim, sesuai dengan keputusan pengadilan oleh hakim. Kemudian mencuri itu terkenal dengan pengkhianatan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan ghasab itu kezaliman secara terang-terangan. Nah ini, dan dua-duanya harus dikembalikan, Nah, taib. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis berkata, warrishwah. Rishwah adalah dosa besar, dan pengertian rishwah yaitu di dalam bahasa Arab adalah ma yu'ta litawassuli ila ibtali haqqin aw ihqaqi batil. Sesuatu yang diberikan untuk menggapai tujuan, membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil, membatalkan yang benar, yang berhak, atau memberikan kepada yang batil. Dan ini umum, baik diberikan kepada hakim, kepada pegawai, kepada penanggung jawab, atau selain mereka. Ya, dan hukum rishwah ataupun sogokan dengan tujuannya tadi membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, memberikan kepada yang tidak berhak atau membatalkan yang berhak. Nah, ini namanya rishwah, ya. Dan haram dan dosa besar dengan dalil la'anallahu al-rashi wal murtashi. Allah melaknat ar-rashi wal murtashi. Ar-rashi yaitu orang yang menyogok, al-murtashi yang mengambil sogokan. Dan laknat tidak terjadi kecuali atas dosa besar. Itu pengertiannya seperti itu. Laknat tidak terjadi kecuali atas dosa besar. Nah, baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa naqsul kaili wal mizan, dan mengurangi takaran dan timbangan. Ini juga termasuk daripada dosa besar, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang mengurangi takaran atau timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya neraka wail bagi orang-orang yang melakukan kecurangan, yaitu apabila mereka menjadi pembeli, ditimbang untuknya, mereka minta disempurnakan, bahkan dilebihkan. Tapi jika mereka menjadi penjual, maka mereka jika menakar atau menimbang, mereka mengurangi takaran atau timbangan mereka. Begitu surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auful kaila wal mizana bil qist." Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan keadilan.
Kenapa mengurangi takaran timbangan ini termasuk dari dosa besar? Karena melanggar larangan Allah secara umum, yaitu makan harta manusia dengan kebatilan. Kemudian yang kedua, di dalamnya ada pengkhianatan, ketidakjujuran. Kemudian yang ketiga, dalamnya ada penipuan. Kemudian yang keempat, di dalamnya ada kezaliman. Dan ini dilakukan secara terus-menerus. Dan kemudian juga ini semua mendatangkan kehancuran dan ketidakberkahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka bukan dari kami. Maka mengurangi takaran atau timbangan dengan sengaja, kemudian main-main dengan takaran dan timbangan, baik itu konvensional ataupun digital zaman sekarang, kemudian mengurangi jumlah tidak sesuai dengan harga yang dibeli, kemudian menipu di dalam hitungan ataupun menipu di dalam sifat-sifat barang yang sudah disepakati berbeda dengan yang datang, kemudian memberikan kesan bahwa barangnya baik padahal itu adalah buruk, dan seterusnya. Maka ini semua adalah termasuk daripada mengurangi takaran dan timbangan, dan itu adalah dosa besar. Kemudian yang selanjutnya adalah al-yaminul ghamus wal al-halifu billahi kadziban li akhdhil mal. Penulis berkata, termasuk daripada dosa besar dalam perihal harta adalah memberi kesaksian palsu. Memberi kesaksian palsu di sini maksudnya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu seseorang bersumpah dengan nama Allah dengan palsu atau dengan ketidakjujuran agar bisa mengambil harta orang lain. Ini namanya al-yamin al-ghamus. Ini namanya adalah al-yamin al-ghamus. Dan ini diharamkan dalam agama Islam. Dalil pengharamannya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslim bi yamini faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah." Yang artinya, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka wajib Allah telah wajibkan untuknya neraka, dan Allah telah haramkan atasnya surga. Allah telah wajibkan untuknya neraka dan Allah haramkan atasnya surga. Para sahabat bertanya, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Bagaimana kalau itu hanya sedikit saja, wahai Rasulullah? Saya bersumpah untuk dapat bagian meskipun hanya sedikit saja, bagaimana itu? Wa in qadiban min arak, meskipun hanya satu ranting dari pohon kayu arak, meskipun hanya satu ranting dari pohon kayu arak, yaitu untuk bersiwak. Nah, ini kenapa di dalam bersumpah dengan sumpah palsu untuk mengambil hak milik orang lain itu dosa besar? Karena dia berarti mendustakan, dia berarti berdusta dan disertai dengan pengagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdusta dengan mengagungkan nama Allah, ini kan termasuk daripada dosa besar. Kemudian jika di dalamnya makan harta manusia dengan kebatilan, kemudian di dalam sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain ini juga adalah mengumpulkan kedustaan dan kezaliman serta peremehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendustakan kedustaan, kezaliman, dan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada dosa besar yaitu
wal khadi'atu fil bai'i wasyira. Al khadi'ah, menipu di dalam jual beli, ya. Al khadi'ah di dalam jual beli ini termasuk daripada dosa besar. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fan ghasyana falaysa minna." Dari riwayat Muslim. Barang siapa yang menipu kami maka bukan dari kami. Bukan dari kami ini maksudnya dosa besar, ya. Para ulama mengatakan apabila ada hadis yang menunjukkan seperti ini, maka dia tergolong hadis yang menunjukkan kepada dosa besar. Kemudian juga hadis riwayat Bukhari Muslim, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, yang artinya dua orang yang sedang berjual beli, dia di dalam pilihan. Pilihan itu maksudnya boleh melanjutkan atau tidak selama belum berpisah kedua-duanya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihim. Kalau kedua-duanya, baik si pembeli ataupun si penjual, jujur menjelaskan apa adanya, maka diberkahi untuk mereka berdua di dalam jual beli mereka berdua. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau seandainya kedua-duanya menyembunyikan, berdusta, maka dihancurkan keberkahan di dalam jual beli mereka berdua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa berbuat menipu di dalam jual beli ini termasuk dosa besar? Karena di dalamnya makan harta manusia dengan kebatilan, di dalamnya dusta, di dalamnya berkhianat, di dalamnya merusak kepercayaan, ya, dan juga menghancurkan keberkahan. Dan ini semua menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Termasuk daripada penipuan dalam jual beli yaitu menyembunyikan aib pada barang, kemudian memalsukan barang, kemudian tidak tepat di dalam jumlah barang, sifat barang, atau yang semisal. Ini termasuk daripada penipuan di dalam jual beli. Nah, kemudian termasuk daripada dosa besar dalam harta adalah wa'adamul wafa' bil ahd, tidak menunaikan janji, ya, tidak menunaikan janji. Kemudian termasuk daripada dosa besar di dalam harta juga syahadatuz zur, yaitu bersumpah palsu atau bersaksi palsu untuk mendapatkan harta. Wal ghish, dan menipu, ini sama tadi. Wat tabdzir, dan mubadzir. Termasuk daripada dosa besar di dalam agama Islam adalah at-tabdzir, yaitu bersikap mubadzir. Mubadzir adalah mengeluarkan harta pada selain yang disyariatkan, atau menginfakkannya, menggunakannya di dalam yang diharamkan, atau menghambur-hamburkannya, menghancurkannya tanpa ada faedah yang dibenarkan oleh syariat, meskipun hartanya banyak. Ini tidak boleh. Jadi yang namanya mubadzir itu pertama menggunakan harta tidak pada yang disyariatkan, atau menggunakan harta pada hal yang diharamkan, atau menghambur-hamburkan harta tanpa faedah yang dibenarkan oleh syariat meskipun hartanya banyak. Nah, ini termasuk daripada dosa besar karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura." Dan janganlah kamu berlaku mubadzir, ya, dengan sebenar-benar mubadzir. Sesungguhnya orang mubadzir mereka adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan terhadap Rabbnya sangat kufur. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang mubadzir
bahwa mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Ini menunjukkan bahwa besarnya dosa mubadzir, dan itu tidak terjadi kecuali pada dosa besar. Baik, termasuk dalilnya juga adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha karihalakum thalathan, sesungguhnya Allah membenci kalian untuk 3 hal. Qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atal mal. Yang pertama suka menggosip, yang kedua suka bertanya yang tidak ada manfaatnya, yang ketiga menghambur-hamburkan harta. Kenapa mubadzir ini dosa besar? Karena di dalamnya merendahkan atau menyia-nyiakan nikmat Allah. Kemudian yang kedua, di dalamnya adalah menolong untuk melakukan kerusakan. Kemudian yang ketiga, menyerupai syaitan. Nah, ini termasuk daripada dosa besar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan potret-potret daripada mubadzir, di antaranya adalah menggunakan harta untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minum yang memabukkan, berjudi, melakukan pengrusakan. Kemudian yang selanjutnya termasuk daripada potret mubadzir adalah berlebih-lebihan di dalam walimatul urus, resepsi pernikahan, tanpa ada sesuatu yang mendesak untuk berlebih-lebihan. Ya, hanya perkara-perkara yang tersier dia berlebih-lebihan. Ya, resepsi pernikahan itu adalah makanan yang dibuat karena sebab pernikahan. Tidak perlu terlalu berlebih-lebihan memberikan hadiah ataupun cindera mata untuk undangan yang hadir dan seterusnya. Kemudian berlebih-lebihan acaranya dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah membuang-buang makanan, pakaian yang baik dia buang-buang. Ini tidak bermanfaat. Nah, ini termasuk daripada sikap mubadzir. Termasuk juga membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya sama sekali. Ya, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya sama sekali. Atau termasuk di dalamnya mubadzir adalah berbangga-bangga untuk mengkonsumsi sesuatu. Berbangga-bangga untuk mengkonsumsi sesuatu atau memakai sesuatu. Seperti misalkan terlalu mewah hidupnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki terlalu mewah. Ya, kadang-kadang misalkan dari atas kacamatanya saja harus ratusan juta, miliaran gitu ya. Kemudian celana dalamnya harus 500 juta misalkan kalau ada ya, gitu ya. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian termasuk daripada dosa besar, ya. Ini sudah jam berapa? Baik. Termasuk daripada dosa besar adalah yaitu di sini disebutkan wal idrar bil wasiyah. An yusi bidainin laysa alaihi liyamna al warathah min haqqihim, yang artinya yaitu wasiat palsu. Wasiat palsu. Apa maksudnya wasiat palsu? Di dalam bahasa Arabnya disebutkan begini, yaitu an yusi bidainin laisa alaih liyamna al-waratha min haqqi. Dia memberikan wasiat bahwa dia punya hutang di sini, padahal dia tidak punya hutang, agar ahli warisnya tidak dapat hartanya. Padahal itu adalah hak ahli waris apabila sudah meninggal yang memiliki harta.
apabila sudah meninggal yang memiliki harta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ini termasuk daripada dosa besar, ya. Dan potret-potretnya banyak sebenarnya. Kita ambil dalilnya dulu. Inti pekerjaannya ini adalah akibat wasiat seorang yang mau meninggal, akhirnya ahli waris mendapatkan kerugian. Ya, akhirnya ahli waris mendapatkan kerugian. Dalam surah An-Nisa ayat 12 Allah berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin ghaira mudhar." Ya, pembagian harta waris itu harus dibagikan setelah wasiat yang diwasiatkan kepadanya atau setelah bayar hutang tanpa membahayakan. Nah, ini kata-kata tanpa membahayakan, ya, tanpa membahayakan. Jadi membahayakan di sini yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang memberi wasiat, yang mau meninggal, membahayakan ahli waris. Begitu juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13, yaitu tilka hududullah. Maka itu adalah batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah membatasi wasiat dengan ghaira mudhar, yang artinya tidak membahayakan. Maka termasuk daripada dosa besar adalah wasiat membahayakan ahli waris. Tidak boleh ini. Nah, kenapa dia wasiat membahayakan ahli waris ini dosa besar? Karena makan harta orang dengan kebatilan, kezaliman bagi ahli waris, ya. Kemudian juga sikap licik terhadap syariat Allah dalam perihal harta waris. Kemudian juga melampaui batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh daripada membahayakan ahli waris ini misalkan memberi wasiat kepada seorang ahli waris yang mengakibatkan ahli waris yang lain kerugian. Ya. Ahli waris yang ini sengaja dilebihkan. Nah, ini tidak benar. Yang kedua yaitu memberi wasiat agar seseorang mendapatkan harta warisnya lebih daripada sepertiga tanpa keridhaan ahli waris. Lebih daripada sepertiga dari harta waris yang akan ditinggalkan. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyembunyikan wasiat yang adil. Nah, ini termasuk daripada berbuat mudarat di dalam wasiat. Kemudian yang keempat adalah nulis wasiat, tetapi wasiatnya sebenarnya tujuannya untuk menggugurkan sebagian yang berhak untuk mendapatkan warisan. Nah. Kemudian yang kelima yaitu menekan orang yang mendapatkan wasiat agar orang yang mendapatkan wasiat tersebut tertekan dan dizalimi. Nah, ini termasuk daripada dosa besar yang berkaitan dengan harta. Kemudian selanjutnya adalah kitmanus syahadah, menyembunyikan persaksian. Dia tahu yang benar tapi dia sembunyikan. Kemudian yang selanjutnya wa'adamu ridha bima qasamahullah, tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar, ya. Dan orang yang ridha dengan pembagian Allah, dia orang yang paling kaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
irda bima qasamallah takun aghdan nas. Puaslah dengan apa yang Allah bagi, kamu pasti menjadi manusia yang paling kaya. Kemudian yang selanjutnya walubsu dzahab lirrijal. Memakai emas bagi laki-laki ini termasuk daripada dosa besar. Ya, kenapa? Karena laki-laki diharamkan memakai emas. Ya, laki-laki diharamkan memakai emas. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, "Hurrima libasul hariri wa dhahabi ala dzukuri ummati wa uhillu atau wa uhilla ya li inathihim," yang artinya diharamkan memakai sutra dan emas atas laki-laki dari umatku dan dihalalkan untuk perempuan mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang lelaki memakai cincin emas. Beliau berkata, "Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadih." Apakah salah seorang dari antara kalian sengaja memakai batu api lalu dia pakai di tangannya? Benarkah? Apakah memang dia melakukan seperti itu? Gitu. Itu yang dimaksud. Berani sekali dia seperti itu melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah italatus thawb wal bintal tahtal kaybaini takabburan, yang artinya memanjangkan celana ataupun kain bagi laki-laki di bawah 2 mata kaki dalam keadaan sombong. Ya, dalam keadaan sombong. Apakah dalam keadaan tidak sombong boleh? Taib. Sebelumnya, para ikhwah dirahmati oleh Allah, memanjangkan pakaian, celana, sarung, atau yang semisalnya di bawah 2 mata kaki. Ini dari atas ke bawah ya, bukan dari ke bawah ke atas ya. Sehingga kaos kaki tidak masuk ke dalamnya. Ya, di bawah 2 mata kaki itulah termasuk isbal, dan itu diharamkan dan termasuk daripada dosa besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Apa yang di bawah dari 2 mata kaki dari sarung, maka di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian thalathatun la yukallimuhumullah yaumil qiyamah wa la yuzakkin wa lahum adzabun alim. 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka siksa yang pedih. Salah satunya adalah al-musbilu izarahu, yaitu dia yang memanjangkan pakaiannya lebih dari 2 mata kaki. Taib. Apakah kalau melakukan isbal, dimanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki bagi laki-laki, itu haram karena sombongnya ataupun haram secara mutlaknya? Mau sombong diharamkan. Maka jawabannya adalah haramnya secara mutlak. Pendapat yang lebih kuat bahwa memanjangkan pakaian celana di bawah 2 mata kaki, meskipun itu tidak sombong tetap haram. Meskipun tidak sombong tetap haram. Dan apabila dibarengi dengan kesombongan tambah haram dan tambah dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Jadi memanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki haram, diancam dengan neraka.
Sedangkan kalau dengan kesombongan, maka bukan hanya diancam dengan neraka, tetapi Allah mengancam tidak melihatnya nanti pada hari kiamat. Nah, ini kan ada dosa tersendiri berarti. Ya, ada dosa tersendiri berarti. Nah, itu kira-kira yang bisa kita bincangkan pada kesempatan kali ini, dosa-dosa besar yang berkaitan dengan harta. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan membicarakan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ibadah. Dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ibadah. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas nasihat, ilmu, dan faedah yang disampaikan untuk kita semuanya. Baik para ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan kita semua. Alhamdulillah kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab bersama Ustadz. Kami persilakan kepada para hadirin yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan tombol raise hand untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz, dan juga yang ingin menuliskan pertanyaannya bisa mengirimkannya di kolom chat kepada kami untuk nanti kami bacakan. Baik, kami persilahkan kepada penanya pertama yang sudah angkat tangan atas nama pelajar Sohi. Silakan bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaik Ustaz. Apa Ustaz, Anda izin bertanya, qadarullah tadi ada pembahasan tentang warisan Ustaz. Ini terjadi di keluarga istri Ana, jadi ketika Mbah Ana itu yang sudah wafat, nah kemudian terkait dengan pembagian harta warisan itu dikuasai sama anak-anak perempuannya. Nah, menurut kesaksian dari Bapak mertua Ana ketika diundang untuk masalah warisan itu tidak ada pembahasan secara syariat, jadi langsung dibagikan begitu saja Ustadz tanpa mengkalkulasikan total keseluruhan harta, dan tadi ya seperti saya bilang harusnya dilaksanakan dulu beberapa hal sebelum dibagikan. Itu untuk harta yang sudah dibagikan itu hukumnya bagaimana Ustadz? Barakallahu fiik. Tetap on call ya. Yang meninggal siapa? Yang meninggal mbah perempuan yang paling tua. Baik. Berarti yang masih hidup suaminya. Oh, suaminya juga udah meninggal, jadi suaminya duluan. Maksudnya ketika suami sudah meninggal duluan. Oke. Yang meninggal duluan bapaknya, lalu setelah itu ibunya. Ketika ibunya meninggal, yang memiliki yang masih hidup dari anak-anaknya siapa? Itu yang paling tua sih kalau diurut, karena yang paling tua dari laki-lakinya sudah meninggal. Belum ya? Yang masih hidup. Ya, yang masih hidup ada mertuana, bapak mertuana. Bapak laki-laki berarti. Laki-laki. Yang lainnya? Yang lainnya selang-seling laki-lakinya jauh lagi di bawah. Habis mertuana itu perempuan. Baik. Yang jelas gini, jika seorang perempuan meninggal, lalu meninggalkan anak-anak, maka anak-anak tersebut yang laki-laki mendapatkan 1, yang perempuan mendapatkan 1/2. Dan harus dibagi sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jadi pertanyaan dalam pertanyaan tadi adalah apakah ketika simbah ini meninggal atau bahkan sebelum meninggal, apakah sudah diberi wasiat atau tidak? Kalau seandainya tidak ada wasiat, maka berarti sampai mbahnya meninggal, maka berarti yang dilakukan adalah sesuai dengan pembagian warisan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada wasiat sebelum meninggalnya simbah, maka wasiat itu dikerjakan, hutang-hutang dibayarkan selama tidak membahayakan ahli waris. Tetapi
jika ternyata ahli waris tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia berarti mengambil harta dengan kezaliman dan dia wajib mengembalikan harta yang dia ambil tanpa kebenaran tadi. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Kami persilakan untuk Bapak Abi Yahya bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya 2 pertanyaan, Ustaz. Bagaimana cara taubat dari dosa seumpama kita dulu banget pernah ngambil sesuatu yang bukan milik kita dan orangnya nggak tahu kemana gitu. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Pak. Ya, yang kedua, bagaimana sikap kita apabila kita datang ke sebuah toko gitu ya, toko atau warung gitu, membeli barang atau makanan, tapi si pedagang ini ngegetok harga yang nggak sesuai dengan harga aslinya, gitu Ustaz. Karena dia begitu kita mau beli, dia ngelihat kita pegang uang, langsung dia bilang dia segitu harganya, padahal harganya nggak segitu. Maksudnya boleh Gitu, atau Ustaz. tidak? Iya, boleh apa enggak gitu, Ustaz. Kalau misalnya kita terlanjur beli di dia gitu. Nah. Gitu, Ustaz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dalam urusan barang yang dicuri, bagaimana hukum mengembalikan barang yang dicuri tersebut jika tidak dikenal orang yang memilikinya ataupun tempat orang yang memilikinya sudah tidak diketahui lagi? Maka jawabannya, kaidah secara umum adalah mengembalikan harta curian wajib dan tidak sah taubat dari pencurian kecuali mengembalikan hak orang lain dengan sebenarnya kepada orang lain tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamah li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik urusan kehormatannya atau sesuatu apapun, maka hendaklah dia minta halal darinya pada hari ini. Taib, kalau seandainya seorang yang mencuri atau mengambil harta orang lain, dia tidak mengetahui pemilik hartanya di mana dan susah untuk mengetahuinya, maka jika seorang pencuri tersebut sudah bertobat dan dia sudah berusaha untuk mengembalikan harta orang yang dicuri tadi dan tetap dia tidak mengetahui keberadaannya atau susah untuk sampai kepadanya, setelah dia berusaha semaksimal mungkin, maka dia bisa bersedekah dengan harta atas nama orang yang dicurinya tadi. Bisa bersedekah dengan harta atas nama orang yang bersedekah tadi. Dia niatkan bahwa sedekahnya ini untuk orang yang barangnya yang dia curi. Kemudian tetapi perhatikan baik-baik, kalaupun seandainya nanti dia ketemu orang yang dia curi barangnya tersebut, maka dia wajib untuk mengembalikan. Cuma ini pun nanti ketika di akhirat tetap dia harus berurusan dengan orang tersebut sampai selesai urusannya, baru bisa masuk surga ataupun masuk neraka. Nah, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu membeli barang yang tidak ada tawar-menawar. Apakah sah
hartanya, apakah sah jual belinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membeli barang tanpa ada tawar-menawar, kita harus menundukkan dulu beberapa hukum asal. Hukum asal dalam jual beli adalah antaradin. Ya, antaradin. Yaitu surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Hai orang beriman, janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan, kecuali menjadi jual beli dengan ridha di antara kalian. Maka berdasarkan keumuman ayat ini, An-Nisa ayat 29, maka tawar-menawar bukan rukun atau bukan syarat jual beli. Jika penjual menetapkan harga dan pembeli ridha, maka akad jual belinya sah. Ya, ini akad jual belinya sah. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Jazakallah khair atas jawabannya. Wa assalamualaikum. Ada pertanyaan yang masuk di kolom chat Anda bacakan, Ustaz. Penanya mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apabila seseorang teman, sebut saja si Ria, nama samaran, terjerumus melakukan hubungan seks padahal belum menikah, ketika si B, salah satu teman si Ria, dengar kabar tersebut, si B langsung mempercayai dan menyebarkan ke orang lain hingga dia dibenci banyak orang tanpa klarifikasi ke orang yang bersangkutan. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh si B ini termasuk dosa besar? Dan kalau sudah terlanjur, bagaimana cara taubatnya, Ustaz? Pakai nama aja, coba ulangi. Misalkan si Ahmad, temannya Syria ini yang disebutkan penanya tadi dengar kabar bahwa si Fulana bahwa dia melakukan hubungan seks di sini terjerumus sebelum menikah dan si sebentar Ustaz, ini pertanyaannya agak panjang. Syria menyebarkan. Iya, Syria menyebarkannya. Nah, belum ada klarifikasi, belum ada tabayun, namun sudah menyebarkannya. Apakah itu termasuk dosa besar? Dan jika sudah terlanjur, bagaimana cara taubatnya, Ustaz? Kalau benar apa yang dikabarkan oleh Ria, itu termasuk daripada ghibah, dosa besar ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan keburukan saudaramu tidak di hadapannya dengan yang tidak disukai oleh saudaramu tersebut, maka itu adalah ghibah. Kalau seandainya bohong, maka itu adalah buhtan, dusta besar, dan dua-duanya adalah dosa besar. Maka tidak ada maslahatnya seseorang menceritakan keburukan orang lain kecuali untuk mencari sebuah hukum ataupun sebuah proyek amar ma'ruf nahi mungkar. Ini beda hal. Ya, wallahu a'lam. Nah. Saat ada pertanyaan lagi yang masuk namun agak di luar konteks satu Afwan. Pertanyaannya, bagaimana hukum bagi seorang wanita yang belum selesai menunaikan hutang puasanya di tahun yang lalu, di Ramadan tahun lalu, apakah bisa ditunaikan dengan fidyah untuk sisa hutangnya, Ustaz? Karena fisik istri agak lemah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hukum mengqadha puasa Ramadan, kemudian datang Ramadan sebelumnya, dan ini disebabkan karena lemahnya seorang perempuan ini. Apa hukumnya? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum mengqadha puasa Ramadan jika datang Ramadan yang lain disebabkan karena kelemahan seorang perempuan.
Ya, apakah dia boleh mengqadha, wajib tetap mengqadha, ataukah dia boleh bayar fidyah? Maka jawabannya adalah tidak ada dosa kalau seandainya dia lemah terus-menerus, kemudian penyakitnya tidak hilang, ataupun kehamilannya yang terus-menerus, ataupun menyusuinya yang terus-menerus, maka ini tidak ada dosa. Tetapi wajib baginya untuk mengqadha kalau dia sudah sanggup dan kalau seandainya dia sudah bisa untuk mengqadhanya. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan dari penanya yang barusan Ustaz, yang tadi sebelumnya maksudnya, sepertinya belum terjawab. Bagaimana cara bertaubat dari perbuatan yang tadi Ustaz, yang dikategorikan sebagai ghibah Riba. dan dosa besar? Nah, Yang minta halal sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Yang kedua, kalau kira-kira dia minta halal maka akan jadi runyam urusannya, maka dia banyak menyebutkan kebaikan orang yang pernah dia sebutkan keburukannya, ya, di tempat-tempat yang dia pernah menyebutkan keburukannya. Kemudian yang ketiga, dia banyak beristighfar untuk orang yang pernah dia ghibah. Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi boleh Ustaz, afwan? Silakan. Terakhir ya. Nah, Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana hukum memakai emas putih bagi laki-laki Ustaz? Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hukum memakai emas putih bagi laki-laki diperbolehkan karena yang dilarang adalah emas yang dikenal, yaitu emas kuning, emas kuning. Nah, hukum memakai emas putih maka tidak mengapa karena dia tidak tergolong emas yang diharamkan. Ya. Wallahu a'lam. Itu yang saya lebih condong kepadanya, meskipun sebagian orang ada yang mengatakan dia tetap emas. Ya, dia tetap emas. Dan kalau tetap emas berarti dia tetap diharamkan. Ya. Tapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa kalau dia emas putih maka boleh saja. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ilmunya, nasihatnya yang disampaikan pada kita semua. Kami doakan semoga menjadi jariah bagi Ustaz dan juga kebaikan bagi semua para hadirin yang mendengar. Kami mohon maaf selaku penyelenggara kajian jika ada kekurangan maupun kekhilafan selama acara berlangsung. Semoga Allah mudahkan untuk kita berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Fadhal Ustaz. Wafiq barak jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallah. Jazakumullahu khair juga kepada para jamaah semuanya. Barakallahu fiik.